Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Dedication, tentunya juga masih dengan obrolan perihal penelitian dan juga pengabdian dari Ibu Lisnawati SEMM. Dan Ibu, tadi kita sudah membicarakan mengenai bahwa untuk hidup sehat itu nggak cuma sekedar olahraga, tapi juga pola makan dan juga pola istirahat gitu. Nah, kira-kira dari fitness tadi Bu, kan banyak ya sekarang itu viral gitu ya di medsos, bahwa memang untuk gaya-gayaan gitu, hanya sekedar upload di Instagram story gitu. Itu menurut Ibu beneran ada nggak sih Bu? Setelah saya survei ke tempatnya langsung, itu ada ya beberapa pengunjung memang mereka cuma untuk gaya-gayaan aja, namanya juga lifestyle ya sekarang. Lifestyle, ya. Tetapi itu cuma beberapa saja, masih banyak yang memang mereka sadar untuk gaya hidup sehat, untuk berolahraga ya. Karena olahraga itu penting, bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk massa otot yang normal, kemudian lemak yang normal, kemudian kadar air dalam tubuh bagaimana, kita harus tahu semuanya. Jadi harus dibarengi dengan yang namanya olahraga. Iya, dan pastinya kalau kita berolahraga tuh kayak mood itu jadi lebih baik nggak Bu? Kayak ngerasa lebih fresh, lebih seneng aja gitu. Iya benar. Dan kualitas tidur kita lebih dapat ya. Misalnya dulu susah tidur, insomnia, tapi dengan berolahraga insya Allah insomnia bisa sembuh. Tidurnya lebih nyenyak, lebih pulas. Nah, untuk pemirsa ya, mungkin buat pemirsa nih yang mungkin masih susah tidur ataupun malam itu kayak lebih sering begadang, ngerjain apapun jadi susah tidur ya. Nah, ini bisa dicoba nih pola hidup sehat, terutama olahraga. Jadi olahraga bisa bebas di mana saja ya Bu ya. Tapi mungkin buat kamu nih yang mungkin masih sibuk dan masih ngerasa nggak nyaman untuk olahraga di luar, bisa cobain di fitness ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, tadi kita udah membahas mengenai penelitian yang sudah Ibu lakukan, yaitu mengenai motivasi hidup sehat dengan berolahraga di fitness. Tapi selanjutnya kita bahas mengenai pengabdian Ibu. Kayaknya seru ya Bu ya. Iya. Dan tadi nih udah ada pesan-pesan mengenai hidup sehat ya, ada yang pola makan, kemudian olahraga dan juga pola tidur. Tapi sebelum itu mengenai pengabdian pemirsa, yaitu pelatihan teknologi informasi desa berkelanjutan di Gampung Kling Muria. Nah Ibu mungkin bisa dijelaskan Ibu mengenai pengabdian Ibu. Ya, pengabdian ini pertama kami melakukan pengabdian ini di Desa Kling Muria. Kenapa di Desa Kling Muria? Itu karena Desa Kling Muria merupakan desa binaan dari tempat universitas yang mengajar, Universitas Budaya Indonesia ya. Dan pengabdian ini 100% dibiayai oleh Kemenristek Dikti. Kebetulan saya dan tim saya pada saat itu menang hibah ya pada tahun 2022, di mana 100% dibiayai oleh Kemenristek Dikti dan harus memilih desa binaan, dan makanya kami pilih Desa Kling Muria karena sudah ada MOU-nya antara Universitas Budaya Indonesia. Dan kenapa mengangkat tema SIM Desa Teknologi Informasi Berkelanjutan? Karena setelah kita melakukan survei itu sekarang kan pemerintah ada program untuk desa yang lebih akuntabel ya, transparan. Apalagi pada saat sekarang kita kan udah ada era teknologi 4.0, udah menuju 5.0 malahan ya. Nah, jadi kita sudah sadar bahwa desa itu bisa juga menjadi desa digital. Nah, makanya kami mengangkat judul dengan Sistem Informasi Manajemen Desa ini, SIM Desa. SIM Desa ini merupakan platform berbasis web, jadi ada aplikasinya. Oh iya, pastinya untuk di era sekarang ya nggak bisa mengenai desa berkelanjutan, baik itu dari wisata ataupun lingkungan tanpa harus dibarengi dengan digitalisasi ya Bu ya. Dan kira-kira dari persentase warga di Gampung Kling Muria itu kira-kira warganya itu lebih dominan kemana? Kaum muda atau memang udah kaum usia lanjut itu Bu? Nah, tujuan fokus pertama ini pelatihan ini untuk aparatur desa dulu. Ada kepala desa, ada sekretaris desa, dan ada bendahara, kemudian ada tim-tim IT di desa. Setelah aparatur desanya, baru kita berikan pelatihan untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat ada beberapa memang sudah paham ya akan yang namanya teknologi digital. Ada juga yang belum, akan tetapi kalau rentang umurnya 40 ke bawah itu mudah ya, masih muda untuk memperoleh ilmu pada saat pelatihan ini. Jadi langsung nangkap ya, daya tangkapnya masih bagus. Tapi yang 40 tahun ke atas, apalagi yang jarang menggunakan gadget, itu
agak sulit sih, tetapi karena sudah diberikan pelatihan, sosialisasi, mereka sudah lebih memahami. Sudah lebih memahami. Karena kalau kita lihat di sekarang itu kayak di antrian di kantor kecil dan segala macam itu kayak memang panjang sekali ya Bu ya. Mungkin dengan adanya pelatihan ini bisa dibuat web nih dari kantor kecilnya agar memudahkan hal-hal yang terkait kayak survei, kemudian juga pendataan desa ya. Jadi bisa lebih mudah. Nah, kira-kira dari pengabdian yang Ibu lakukan ini Ibu melakukan dengan siapa Bu? Berapa orang atau sendiri? Ini kami ada timnya, dosen ada 3 orang, kebetulan saya sebagai ketuanya. Kemudian ada mahasiswa 6 orang. Kita sekarang kan sudah ini ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi setiap ada penelitian, pengabdian kita harus mengajak mahasiswa. Karena mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat ini, mereka dihitung juga SKS-nya. Bukan sekedar mendapatkan ilmu di pengabdian masyarakat, tetapi juga menguntungkan karena seperti kita ketahui di program MBKM, belajar itu nggak hanya teorinya saja, nggak hanya di dalam ruangan, nggak harus di indoor, tapi bisa juga langsung outdoor ya. Jadi sebagai praktisi, nggak harus dosen aja sebagai praktisi mengajar, tetapi mahasiswa juga bisa berkecimpung di pengabdian masyarakat ini. Jadi misalnya ada 6 orang, mahasiswanya ada dari Fakultas Manajemen, dari Prodi Manajemen dan Prodi Sistem Informasi. Ya pastinya itu sesuai ya Bu ya dengan pengabdiannya ya. Sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya gitu. Dan kira-kira Ibu dari pengabdian yang Ibu lakukan ada nggak sih kendala tertentu gitu? Ada beberapa kendala, contohnya misalnya ya pada saat kita mau memberikan sosialisasi, kita kan ini jadwalnya 2 hari ya, ada sosialisasi dan pelatihan. Di saat pertama sosialisasi mungkin pas kita datang kadang-kadang ada masyarakat yang tidak on time ya. Jadi kemudian ada juga kendala pada saat ada masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana penggunaan gadget. Jadi kita harus benar-benar pas pelatihan itu benar-benar kita harus mendampingi. Tidak bisa misalnya kita cuma memberikan pelatihan sekedar ini begini cara pakainya, cara menggunakan webnya. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi harus kita datangi satu persatu dari operator desa sampai masyarakatnya. Ya pastinya memang akan sangat membutuhkan energi lebih ya Ibu ya. Tapi disitulah mungkin letak kayak ngerasa ini memang benar untuk dilakukan gitu ya Bu. Karena kalau nggak dilakukan ya akan terus para masyarakat juga masih belum terlalu aware terhadap penggunaan digitalisasi itu ya Bu ya. Dan kira-kira setelah melakukan pengabdian itu Bu, apa sih yang Ibu dan tim rasakan gitu? Ya kami merasakan, yang pertama ya kita merasa bahagia karena senang kita udah meng-apply ilmu yang kita dapat gitu ya. Kemudian kita senang karena kan ini ada webnya, ada platform webnya, jadi masyarakat bisa menggunakan. Nah pada saat itu udah selesai, kemudian yang bisa memudahkan masyarakat, misalnya mereka mau seperti dikatakan tadi ya, itu sensus jumlah penduduk, kemudian misalnya mau buat surat SKCK kan harus ada surat pengantar dari desa. Nah itu bisa langsung dibuat di platform web SIM desa. Itu bisa digunakan nggak harus secara online, tetapi bisa juga secara offline. Jadi nggak bisa menghemat waktu, nggak menghabiskan waktu, apalagi buat ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu misalnya ada pekerjaan di rumah, jadi langsung bisa diakses di rumah. Nggak harus ke kantor desa seperti dikatakan tadi, harus ngantri lama, panjang, habis waktu ya. Belum lagi nanti udah sampai sana, terus aparatur desa lagi nggak di tempat gitu ya, lagi ada kesibukan, balik keesokan harinya lagi pasti bakalan sangat ribet gitu ya Bu ya. Kira-kira ini mengenai pengabdian Ibu lakukan itu Ibu lakukan berapa hari Bu? Untuk prosesnya itu 2 hari, tapi sebelum itu kita survei dulu ke tempatnya, itu berjalan selama jangka waktu 6 bulan. Nah, di bulan pertama kita survei dulu tempatnya, buat MOU dengan kepala desa. Kita harus kan yang namanya kita masuk ke desa, walaupun udah ada MOU dari universitas, kita harus ada kode etiknya. Jadi jumpai kepala desanya dulu, kita atur waktu, kapan kepala desanya memang ada waktu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan ini, baru kita lanjut ke next. Untuk selanjutnya. Iya Ibu. Dan tentunya ini menarik sekali ya Bu ya untuk kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Tapi sebelum itu pemirsa, tentunya kami masih akan kembali untuk Anda dan sesaat lagi kami segera kembali.